Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 yang melaksanakan KKN di Desa Racek. Racek adalah sebuah desa di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Asal mula dinamakan Desa Racek, dahulu kala ada orang yang bernama Bujuk Reja. Beliau yang membabat hutan dan membuka desa pertama kali di sini. Awalnya desa di sini angker karena banyak jurang-jurang dan tidak ada tanda-tanda kehidupan satupun. Pada suatu hari datang seorang dari Pulau Madura yang bernama Bujuk Reja. Beliaulah yang pertama kali datang ke desa ini. Kemudian Bujuk Reja ini membabat hutan. Saat membabat hutan, Bujuk Reja menancapkan racek beseh yang dibawanya di hutan yang dibabatnya. Racek beseh dalam bahasa Madura artinya tongkat yang terbuat dari besi. Racek beseh itu digunakan Bujuk Reja dalam membabat hutan. Nah, karena racek beseh itu, makanya di sini dinamakan Desa Racek. Desa Racek adalah salah satu desa dari 16 desa yang ada di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Desa Racek terletak di dataran tinggi. Akses menuju desa Racek cukup menguji nyali. Tanjakannya yang tinggi membuat orang tidak terbiasa dengan trek seperti itu. Akan tetapi di balik itu, semua rasa lelah yang kita rasakan terobati dengan keasrian alam dan pemandangan yang indah. Hijaunya pepohonan beserta sawah yang ditanami padi dan tanaman lainnya dengan rapi membuat hati terasa tenang seperti tidak mempunyai masalah. Suhu cuaca yang tidak terlalu dingin dan panas dapat membuat orang untuk singgah lebih lama. Selain mempunyai spot pemandangan yang indah, Desa Racek masih tetap kental dengan tradisi leluhurnya yang mereka jaga dan lestarikan hingga saat ini. Tradisi yang masih kental dan dilestarikan hingga saat ini diantaranya adalah menjaga kuburan yang meninggal selama 7 hari. Tradisi tersebut bukan hanya sekedar cerita dongeng ataupun fiktif bagi kita yang bukan pribumi Desa Racek, akan tetapi kita harus tetap menghargai dan tidak mencelanya sebagai tradisi yang hanya membuang-buang waktu saja. Keanekaragaman suku, ras, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia ini harus tetap kita banggakan dan hargai, bukan malah menghapus dengan melandaskan agama dan beralih ke budaya barat. Desa Racek terletak di bagian paling utara dari Kecamatan Tiris dan di dalamnya terdapat 12 dusun, di antaranya Dusun Kedung Supit yang sekarang ini kami tempati untuk melaksanakan program kuliah kerja nyata atau KKN. Perekonomian yang ada di Desa Racek masih belum maju sebagaimana pedesaan yang juga terletak di dataran tinggi. Masih banyak penduduk Desa Racek yang harus keluar kota, bahkan ada juga yang keluar negeri untuk menampung biaya hidup keluarga. Meskipun di dalamnya banyak aset yang dapat membantu biaya perekonomian mereka, hal ini terjadi karena kurangnya kepedulian pemerintah daerah terhadap aset yang ada di desa tersebut. Desa Racek memiliki jumlah penduduk sekitar 5.335 jiwa. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Racek yaitu sebagai petani, karena letak geografis di Desa Racek ini berada di area pegunungan dan memiliki curah hujan yang tinggi, membuat tanah di sekitar Desa Racek menjadi subur. Mayoritas penduduk Desa Racek menggarap lahan-lahannya dengan menanam padi, jagung, kayu sengon, dan tanaman lainnya yang membutuhkan banyak air. Sedangkan untuk lahan yang ada di dataran tinggi yang tidak dapat dialiri air ditanami jagung, porang, kayu sengon, dan rumput odot. Selain warga Racek menggunakan rumput odot untuk dijadikan pakan hewan ternak seperti sapi, kambing, dan hewan lainnya yang juga memakan rumput, dan mereka juga menjualnya untuk membantu perekonomian mereka. Dalam pemilihan program, tidak semua permasalahan yang teridentifikasi dijadikan sebagai program kerja nyata KKN. Dari pemaparan data dan pokok-pokok persoalan yang ada di masyarakat Racek, selanjutnya dirumuskan rangkaian program. Rangkaian program ini sesuai dengan persoalan yang dihadapi, kemudian disusun berdasarkan atas fungsi dan penggunaan dengan cara memperbaiki
yang sudah ada atau menyempurnaan atau membuat renovasi, peran serta partisipasi, penambahan aspek-aspek yang memang belum ada, dan yang terpenting adalah program-program tersebut disesuaikan dengan kemampuan tim KKN baik dana maupun waktu. Setelah melakukan analisis situasi, kami melakukan diskusi tentang aset apa yang harus dikembangkan di Desa Racek. Melihat dari peluang yang ada di Desa Racek, kami sepakat untuk memilih tanaman bonsai untuk dikembangkan. Seni bonsai di Indonesia berkembang cukup baik. Hal ini terutama karena didukung kesuburan alam dan kekayaan jenis floranya yang memiliki bermacam jenis dan keunikan tersendiri. Indonesia terdiri atas banyak pulau yang memiliki beragam jenis flora yang khas pada setiap pulaunya. Jenis-jenis flora khususnya di Indonesia tersebut dapat menjadi bahan dalam pembuatan bonsai yang bagus. Dari bahan-bahan inilah seni bonsai di Indonesia lahir. Bonsai dianggap sebagai bentuk seni karena tanaman ini merupakan penggabungan teknik hortikultura dan estetika. Dengan menggunakan cara yang unik, tanaman ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Di Desa Racek dahulu, sebelum banyaknya tanaman sengon, pohon yang dapat dijadikan bahan untuk membuat bonsai dibersihkan atau dibuang dengan percuma, sehingga ada beberapa orang yang juga membudidayakannya hingga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil budidaya tersebut. Dari sinilah kami berinisiatif untuk mengedukasi masyarakat tentang investasi, pengembangan budidaya hortikultura dan estetika tanaman bonsai dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di Desa Racek. Secara umum, investasi adalah meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan atau memanfaatkan pada masa yang akan datang. Investasi dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha seperti perusahaan, sehingga budaya bonsai dapat diartikan sebagai investasi yang menguntungkan, di mana modal awal yang sangatlah mudah dan seiring berjalannya waktu dapat terjadi peningkatan nilai harga dengan dilakukannya budidaya, hortikultura, dan estetika. Tanpa adanya budidaya hortikultura dan estetika, tanaman bonsai hanyalah tanaman biasa yang tidak dapat terjadi peningkatan nilai. Dalam penelitian berbasis pendampingan ini, peneliti menggunakan pendekatan ABCD. Pendekatan ABCD digunakan sebagai perbaikan kualitas kehidupan manusia. Pendekatan ini adalah sebuah usaha yang memastikan bahwa kegiatan pembangunan selayaknya menempatkan posisi manusia dapat berkembang kapasitasnya sesuai dengan segala potensi dan aset yang dimilikinya. Setelah dilakukannya edukasi, pembudidayaan tanaman bonsai menjadikan inovasi baru dalam pengolahan lahan untuk tanaman bonsai yang dapat dimanfaatkan masyarakat desa sebagai salah satu potensi desa untuk membangun Desa Racek, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Pentingnya inovasi dalam membangun usaha yang memanfaatkan potensi desa adalah untuk membuat perbedaan dengan membuat sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sudah ada, atau menambah sesuatu yang menarik terhadap produk yang sudah ada. Hasil yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan di Desa Racek ini adalah masyarakat mampu mengenali potensi yang ada di Desa Racek ini, yaitu berinvestasi budidaya bonsai, sehingga masyarakat mulai membudidayakan atau menanam pohon-pohon yang dapat dijadikan bonsai kembali dengan mengembangkan budidaya hortikultura dan estetika yang menjadikan tanaman bonsai memiliki nilai atau harga yang ekonomis. Seiring berjalannya waktu, tanaman bonsai yang dibudidaya dapat dipanen atau dipasarkan ke luar desa dengan cara pemasaran melalui media website atau melakukan promosi di berbagai daerah, sehingga budidaya bonsai sangat efektif dan efisien. Dalam perawatannya pun sangatlah mudah, hanya memerlukan waktu yang lumayan lama agar bonsai dapat diperjualbelikan.
Masyarakat Desa Racek diharapkan bisa memulai berinvestasi bonsai dan tidak bergantung pada pohon sengon saja, karena pohon sengon membutuhkan waktu yang relatif lama dibandingkan penanaman bonsai. Sekian dari kelompok 22. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.